Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahda Nurzati dari SMA Negeri 1 Mangunjaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mosi, definisi, argumentasi serta limitasi saya pada perdebatan kali ini. Mosi pada perdebatan kali ini yaitu pemerintah akan mewajibkan vasektomi bagi penerima bantuan sosial. Vasektomi adalah sterilisasi pada pria yang bertujuan untuk mencegah kehamilan berlebihan pada perempuan. Pada perdebatan kali ini saya mencetuskan limitasi yaitu pada penerima bantuan yang ada di Provinsi Jawa Barat. Yang selanjutnya, Indonesia adalah merupakan negara dengan total populasi terbesar keempat di dunia dengan jumlah populasi 281 juta menurut CNN pada tahun 2025. Sedangkan angka tingkat pengangguran di Indonesia berjumlah 6,75% dibandingkan dengan Banten yang berjumlah 6,68%. Menurut Detik Edu pada tahun 2025, jika pemerintah mewajibkan vasektomi pada penerima bantuan sosial ini akan mencegah ataupun menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia. Kenapa? Karena jumlah populasi di Indonesia, jika seluruh penerima bantuan sosial diwajibkan untuk vasektomi, maka populasi di Indonesia bisa sedikit ditekan, bisa sedikit diturunkan, dan juga bisa berdampak kepada kenaikan taraf hidup bagi penerima bantuan sosial. Karena rata-rata penerima bantuan sosial adalah kepala keluarga dengan keadaan ekonomi di bawah rata-rata. Juga dampak dari vasektomi ini dapat mengurangi jumlah anak dan dapat mengurangi jumlah tanggungan yang ditanggung oleh setiap kepala keluarga. Karena penerima bantuan berjumlah rata-rata dengan keadaan ekonomi di bawah rata-rata dapat mengurangi angka anak putus sekolah, karena kesejahteraan setiap keluarga tentu bergantung kepada jumlah anak yang dimiliki oleh setiap kepala keluarga. Jika pemerintah mewajibkan vasektomi pada setiap penerima bantuan Jika pemerintah mewajibkan vasektomi kepada setiap kepala keluarga yang menerima bantuan sosial, tentu akan mengurangi tingkat anak putus sekolah di Indonesia. Juga mengurangi beban reproduksi yang selama ini ditanggung oleh wanita. Kenapa? Karena jika populasi Indonesia terus membludak, tentu tidak berbanding terbalik dengan angka tingkat pengangguran di Indonesia. Yang selanjutnya adalah biaya operasi cesar dapat ditekan. Karena dengan mewajibkan vasektomi bagi penerima bantuan sosial, tentu akan mengurangi beban anggaran pemerintah karena tingkat kelahiran di Indonesia bisa dapat ditekan. Yang selanjutnya adalah meningkatkan kualitas generasi selanjutnya. Jika pemerintah mewajibkan vasektomi pada penerima bantuan sosial, tentu akan berdampak besar kepada generasi-generasi selanjutnya. Kenapa? Karena dengan kualitas hidup kepala keluarga yang sejahtera, dengan tidak ada tanggungan yang besar yang dibebani oleh setiap kepala keluarga, tentu akan berdampak kepada kualitas generasi selanjutnya. Yang selanjutnya adalah jika pemerintah mewajibkan vasektomi bagi setiap penerima bantuan sosial, tentu akan mendukung program KB yaitu keluarga berencana yang dicetuskan oleh pemerintah. Kenapa? Karena dengan mewajibkan vasektomi bagi setiap penerima bantuan sosial akan mendukung program KB pemerintah. Jika setiap kepala keluarga memiliki ataupun overpopulasi, punya 4, 3 atau lebih anak, tentu akan berdampak kepada Indonesia dengan tingkat pengangguran Indonesia yang saat ini masih tinggi gitu, dengan lowongan pekerjaan yang saat ini masih rendah. Yang selanjutnya adalah tingkat kelahiran bisa dikontrol. Dengan adanya program pemerintah wajib vasektomi bagi setiap penerima bantuan sosial, tentu angka kelahiran yang ada di Indonesia bisa sangat ditekan dan juga akan berdampak kepada kesejahteraan setiap kepala keluarga. Yang selanjutnya adalah mengurangi beban dan tanggungan keluarga. Tentu ini jelas sekali, jika pemerintah mewajibkan vasektomi bagi setiap penerima bantuan sosial, akan meningkatkan taraf kualitas hidup bagi setiap kepala keluarga yang menerima bantuan sosial. Karena rata-rata yang menerima bantuan sosial adalah dengan keadaan ekonomi di bawah rata-rata. Jika pemerintah mewajibkan vasektomi, tentu akan berdampak besar kepada si penerima bantuan sosial. Indonesia adalah merupakan negara dengan populasi terbesar keempat di dunia. Jika setiap tahun populasi Indonesia terus membludak dengan tingkat ataupun dengan lowongan pekerjaan yang masih sedikit, tentu akan meningkatkan tingkat angka pengangguran di Indonesia. Ini akan berdampak buruk kepada Indonesia untuk generasi-generasi selanjutnya. Sekali lagi saya tegaskan, pemerintah akan mewajibkan vasektomi bagi penerima bantuan sosial. Saya sangat-sangat pro terhadap mosi perdebatan kali ini. Kenapa? Karena jika pemerintah mewajibkan vasektomi bagi penerima bantuan sosial, tentu Indonesia akan menerima dampak yang bagus kepada generasi-generasi selanjutnya. Jika setiap kepala keluarga yang menerima bantuan sosial ataupun diwajibkan melakukan vasektomi, maka setiap kepala keluarga dapat meningkatkan taraf hidupnya, dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya, dapat meningkatkan taraf hidupnya. Juga mengurangi beban pemerintah yang selama ini ditanggung dengan
biaya operasi cesar setiap tahunnya yang membludak. Menurut CNN pada tahun 2025, saat ini populasi Indonesia berjumlah 281 juta. Jika pemerintah tidak mewajibkan vasektomi, maka populasi ini setiap tahun akan membludak. Bayangkan saja jika populasi Indonesia berjumlah lebih dari 281 juta, namun namun lowongan pekerjaan yang ada di Indonesia masih sedikit, tentu akan berdampak buruk dan akan meningkatkan angka pengangguran di Indonesia. Tentu ini akan berdampak buruk bagi rencana pemerintah untuk mewujudkan generasi emas Indonesia pada tahun 2025. Ini juga sangat berdampak tidak bagus kepada Provinsi Jawa Barat yang saat ini berada di peringkat pertama pada tingkat pengangguran di Indonesia dengan jumlah 6,75% dari total populasi Indonesia, dibandingkan dengan Banten pada 6,68%. Menurut Detik.id pada tahun 2025. Jika Provinsi Jawa Barat mewajibkan vasektomi bagi setiap penerima bantuan sosial, tentu akan menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia. Dengan lowongan pekerjaan yang semakin sedikit tetapi populasinya semakin bisa ditekan, tentu akan mencukupi setiap lowongan pekerjaan bagi kepala keluarga yang butuh untuk menafkahi setiap kepala keluarganya. Juga setiap penerima bantuan sosial itu rata-rata kepala keluarganya tidak memiliki pekerjaan, sehingga mereka bergantung kepada pemerintah untuk menerima bantuan sosial. Tentu ini sangat akan berdampak positif bagi Indonesia ke depannya. Juga Provinsi Jawa Barat yang saat ini sedang berada di posisi pertama tingkat pengangguran di Indonesia dengan 6,75% total populasi dari Indonesia. Sekali lagi saya tegaskan, pemerintah akan mewajibkan vasektomi bagi penerima bantuan sosial. Saya sangat-sangat pro terhadap masih perdebatan kali ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.